Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Tiga bocah di Malaka, Nusa Tenggara Timur dievakuasi setelah terjebak banjir selama 3 hari. Sementara di Kupang, jenazah korban banjir terpaksa dievakuasi dengan motor karena kondisi jalan buruk. Terjebak banjir selama 3 hari, tanpa makan dan minum, akhirnya 3 bocah di Dusun Mota Dikin, Malaka Tengah, Nusa Tenggara Timur diselamatkan. Keberadaan 3 bocah malang ini diketahui saat anggota TNI sedang menyalurkan bantuan dan mendapat laporan dari ibu bocah. Ketiganya yang tertahan di rumah di tengah luapan banjir telah menahan lapar. Tak ada makanan yang mereka dapat selama bertahan di rumah. Ketiga bocah akhirnya dibawa ke tempat pengungsian. Setelah 1 jam di pengungsian, akhirnya 3 bocah bertemu dengan keluarganya. Sebelumnya, ibu bocah sudah terlebih dulu diungsikan. Sementara ayah dari ketiga bocah ini pergi mencari kelapa untuk anaknya. Ke tempat pengungsian. Kemudian ada ibu-ibu yang laporan bahwa anaknya sudah 3 hari di tempat banjir. Nah, kemudian kami ke lokasi, karena trek kami tidak bisa masuk, kami pinjam mobil masyarakat yang double kabin. Kemudian kami pakai ke dalam, sampai dalam mobil juga tidak bisa tembus, akhirnya kami jalan. Untuk ketiga anak ini di Penderen beratapkan tarpal yang kurang lebih 1 meter lah. Kemudian kami ambil, kondisi anak dalam lemas. Di Kupang, petugas mengevakuasi 1 korban tewas di areal persawahan. Jenazah dievakuasi dengan sepeda motor karena jalur yang sulit ditempuh. Pencarian korban akibat banjir bandang di Flores Timur terus berjalan. Data BNPB mencatat 163 jiwa meninggal dunia, sementara 45 orang masih dalam pencarian. Dari Belu Malaka dan Kupang, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, Eman Suni, iNews melaporkan. Korban banjir bandang di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur kesulitan minyak tanah bahkan harganya melambung tinggi. Di Kabupaten Malaka, para pengungsi belum menerima bantuan pemerintah. Puluhan korban banjir ini rela menempuh jalan berlumpur demi mendapatkan minyak tanah. Dalam kondisi normal, harga minyak tanah per liter sebesar Rp5.500. Sedangkan pasca bencana, minyak tanah langka dan harganya pun melambung hingga Rp10.000 per liter. Mau beli minyak tanah. Minyaknya susah atau gimana? Susah sekali, memang susah sekali. Dari rumah ke rumah memang tidak ada sama sekali. Sejak bencana ini minyak? Iya. Jadi mama mereka nyebrang ikut mana ini? Ikut itu, jalan sana. Mama ini, mama punya rumah juga kena atau tidak? Tidak, kita tidak dapat, tapi dampaknya kami dapat semua. Sejumlah jalan utama dan listrik di Adonan, Nusa Tenggara Timur masih belum beroperasi optimal. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah agar pemulihan pasca bencana bisa berlangsung cepat. Dari Adonara, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Terhitung sudah 3 hari warga korban banjir bandang di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur berada di pengungsian. Para pengungsi yang kebanyakan ibu-ibu dan anak-anak mengaku belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan seperti peralatan tidur dan selimut sangat dibutuhkan selain makanan siap saji. Sudah hari. Mama dong dari mana ini? Dari desa Formodo. Formodo kan? Mama di tempat sini susah tidak ini? Susah sekali. Ini kondisi tidur atau makan minum bagaimana? Kondisi tidur susah, kain panas tidak ada, bantal tidak ada, makan juga tidak. Susah sekali. Sebanyak 5.271 warga dari 3 desa yang terdampak banjir bandang dievakuasi ke sejumlah tempat penampungan di Kabupaten Malaka. Dari Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan.
Presiden Joko Widodo mengirim bantuan paket sembako untuk korban bencana banjir bandang di Nusa Tenggara Timur. Bantuan yang dibawa melalui jalur laut tiba di Lembata, Nusa Tenggara Timur Kamis pagi. Bantuan paket sembako dari Presiden Jokowi diangkut dengan kapal perang KRI Oswald Siahaan 354 yang tiba di Pelabuhan Lembata Kamis pagi. Paket bantuan Presiden untuk korban bencana NTT terdiri dari 3.572 paket sembako. Bantuan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk disalurkan ke lokasi bencana, di antaranya Kabupaten Lembata dan Adonara. Pemirsa, pohon setinggi 20 meter menimpa 5 mobil di Bandung, Jawa Barat. Pohon jenis ganitri itu tumbang karena angin kencang. Pohon setinggi 20 meter menimpa 5 mobil di Jalan Bungur, Bandung, Jawa Barat. Pohon jenis ganitri tumbang setelah angin kencang terjadi pada Kamis siang. Selain menimpa mobil, tiang penunjuk arah juga roboh. Pemadam kebakaran dibantu Polsek Sukajadi mengevakuasi batang pohon yang menutup jalan. Kapolsek Sukajadi mengatakan selain karena faktor angin kencang, usia pohon yang sudah tua jadi penyebab pohon tumbang. Kebetulan di Hotel Karang Setra ini sedang ada kegiatan dinas. Dan kendaraan itu yang parkir di dalam milik mereka, sehingga jadi musibah yang mereka tidak ketahui. Siap, ini sedang dilakukan evakuasi ya Komandan? Evakuasi dari segala macam unsur yang terkait. Para pemilik mobil yang rusak tertimpa pohon dapat mengajukan santunan asuransi dengan nilai 20 juta rupiah ke Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan, dan Pertamanan Kota Bandung. Pihak DPKP 3 juga akan mengecek kondisi pohon lainnya di Kota Bandung agar peristiwa serupa tidak terulang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Penutupan akses jalan karena klaim kepemilikan lahan kembali terjadi di Tangerang, Banten. Akibat aksi saling klaim, jalan menuju kawasan industri di Pulkade hingga mengganggu aktivitas pergudangan. Aksi klaim pemilik tanah di Tangerang, Banten kembali terjadi. Kali ini Jalan Kemuliaan Cipondok hendak dipagar boton seorang ahli waris bernama Edi yang mengaku mengantongi surat kepemilikan tanah yang diakui BPN. Akibatnya jalan menuju kawasan industri hanya dapat dilalui pejalan kaki. Aktivitas pergudangan pun terganggu, karyawan terpaksa membawa stok barang dengan troli sejauh 750 meter. Kecamatan Cipondo pun membantah klaim ahli waris ini. Blokade beton yang dibuat kemarin akhirnya dibongkar petugas dan jalan bisa dilintasi kembali. Pemilik gudang ternyata itu jalan gitu, menyatakan itu jalan kemuliaan gitu. Berarti kan itu memang jalan umum gitu, jalan umum. Tapi kan dia kepala ahli waris itu mengakunya itu hampir 2 hektar di situ. Jadi yang mana saja saya juga nggak tahu batas-batasnya seperti apa, katanya sih 2 hektar belum pernah ahli waris jual. Kini kasus sengketa kepemilikan lahan antara dua pihak masuk jalur hukum. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Terlilit hutang, seorang ibu membunuh kedua anaknya dan kemudian mengakhiri hidupnya sendiri. Aksi nekat pelaku dilakukan di rumahnya di Kampung Marga Mulia, Desa Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu sore. Kedua anaknya masih berusia 5 dan 2 tahun. Setelah diautopsi di Rumah Sakit Sartika Asi Bandung, jenazah Dina Rosianda Yulianti dan kedua anaknya yang masih berusia 5 dan 2 tahun dibawa ke kampungnya untuk dimakamkan. Jenazah dimakamkan di permakaman keluarga yang tak jauh dari rumahnya di Kampung Marga Mulia, Desa Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Kamis sore. Dari hasil penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara, polisi menyimpulkan wanita 30 tahun ini tewas karena bunuh diri. Sebelumnya, Dina membunuh anaknya terlebih dulu. Diduga ibu dari
anak tersebut melakukan bunuh diri dengan beberapa bukti seperti adanya tulisan tangan. Kemudian untuk penyebab kematian daripada anak-anaknya, kami dari pihak kepolisian masih menunggu dari hasil otopsi. Dina dan kedua anaknya ditemukan tak bernyawa di rumahnya pada Rabu sore. Dugaan bunuh diri muncul setelah polisi menemukan luka lilitan selendang di leher. Sementara kedua anaknya dalam kondisi terbaring berdampingan. Polisi juga menemukan surat wasiat yang bertuliskan aksi nekat Dina yang dipicu masalah utang. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. KPK memecat salah satu anggota Satgas KPK karena mencuri barang bukti korupsi 2 kg emas. Kami kembali usai jeda berikut ini.